Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat untuk bisa belajar bersama lagi. Bersama saya, Eka Budi Saputro dari SD Negeri 1 Sigalo. Hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Masih mempelajari pelajaran kelas 3, tema 2. Kita akan meringkas lagi, yaitu ringkasan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam subtema 1 sampai subtema 4. Jadi full satu tema kita akan meringkas muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alamnya dengan materi manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia serta cara merawatnya. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa tumbuhan dan hewan sangat banyak sekali jenisnya, sangat beragam, bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, tentunya memiliki manfaat masing-masing yang berbeda-beda. Apa saja sih manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Oke, kita akan pelajari bersama-sama. Manfaat tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan untuk manusia. Akan kita ringkas manfaat-manfaat yang pokok. Yang pertama adalah tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan. Tentunya ada juga tumbuhan yang tidak bisa dimakan karena kemungkinan beracun atau terlalu keras atau tidak enak dimakan. Manfaat berikutnya, tumbuhan bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Bahan baku yang seperti apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Kita lanjutkan. Manfaat berikutnya adalah tumbuhan bisa dijadikan sebagai perabot rumah tangga. Kita tahu di rumah kita, terutama di dapur, banyak sekali perabot-perabot yang berbahan dasar dari tumbuhan atau terbuat dari tumbuhan. Apa saja nanti kita akan pelajari bersama. Manfaat berikutnya adalah tumbuhan bisa dijadikan sebagai bahan pakaian. Berarti pakaian yang kita pakai adalah berasal dari tumbuhan dong. Tidak semuanya. Manfaat berikutnya, tumbuhan bisa dijadikan sebagai pewarna alami untuk mewarna makanan atau mewarnai pakaian. Manfaat tumbuhan yang berikutnya bisa menjaga kesehatan manusia jika kita mengkonsumsinya dengan cara yang teratur. Selanjutnya, tumbuhan bisa bermanfaat sebagai keindahan. Dipelihara, dirawat, kemudian terlihat indah. Dan manfaat yang terakhir dari tumbuhan untuk manusia adalah memberikan oksigen. Ini sangat penting
untuk manusia, karena tanpa oksigen manusia tidak bisa bernafas. Manusia sangat membutuhkan oksigen. Baiklah, kita akan bahas satu persatu beserta contohnya. Tumbuhan bisa dijadikan sebagai bahan pakaian. Pakaian yang kita pakai ada beberapa atau sebagian yang terbuat dari tumbuhan. Apakah kalian tahu tumbuhan apa yang bisa dijadikan sebagai pakaian atau bahan dasar pakaian? Ya, tepat sekali, kapas. Kapas ini yang jika diolah nanti akan berubah menjadi benang. Kemudian jika diolah lagi, benang tersebut akan menjadi kain, dan jika diolah lagi, dijahit, maka kain tersebut akan menjadi pakaian. Contohnya baju, jaket, kaos, celana, mungkin juga topi, kaos kaki, dan lain-lain yang terbuat dari kapas. Manfaat tumbuhan berikutnya adalah sebagai bahan baku industri. Jadi, jika sebagai bahan baku industri, tentu saja tumbuhan tidak dapat langsung dipakai begitu saja. Harus diolah terlebih dahulu. Dimasukkan ke pabrik, kemudian di pabrik akan diolah sehingga akan menghasilkan bahan-bahan tertentu yang bisa digunakan oleh manusia. Contoh bambu. Bambu akan diolah dulu, dipotong, dibelah, kemudian baru bisa dipakai oleh manusia. Contohnya untuk membuat jembatan, untuk membuat menara, untuk membuat dinding, dan lain sebagainya. Bahan industri dari tumbuhan berikutnya adalah kayu. Ya, kayu berasal dari pohon-pohon besar dan keras tentunya. Jika sudah masuk ke pabrik, maka kayu tersebut akan bisa digunakan sebagai tiang rumah atau atap rumah, dan bisa juga digunakan untuk yang lainnya. Manfaat berikutnya, tumbuhan bisa digunakan sebagai perabot rumah tangga. Tentunya harus diolah terlebih dahulu. Jika diolah akan menjadi sendok nasi, akan menjadi mangkok, akan menjadi apa lagi, talenan, dan lain-lain yang ada di dapur. Tentunya kalian jika melihat ibu sedang memasak, ada beberapa perabot yang terbuat dari tumbuhan atau kayu. Berikutnya adalah bisa digunakan sebagai lemari, meja, kursi, tempat tidur. Nah, di sini ada salah satu kursi bukan terbuat dari kayu, tetapi terbuat dari tumbuhan juga.
namanya rotan. Rotan bisa digunakan untuk bahan baku kursi. Tumbuhan bisa sebagai sumber makanan untuk manusia. Dicontohkan ada buah-buahan tentunya yang bisa dimakan, karena apabila rasanya tidak enak maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Ada apel, semangka, pir, anggur, jeruk, pisang, melon, dan lain-lain. Ada juga sayuran, sayur kol, kobis, paprika, jagung, kentang, wortel, timun, dan lain-lain. Tumbuhan juga bisa digunakan sebagai pewarna alami. Untuk menghasilkan warna oranye bisa menggunakan wortel. Warna merah menggunakan buah naga. Warna kuning menggunakan kunyit. Warna hijau menggunakan daun. Warna coklat menggunakan teh. Warna hitam menggunakan kopi. Jadi semuanya adalah alami. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan, atau yang disebut dengan tumbuhan toga. Nah, di sini dicontohkan ada kunyit, ada kencur, dan lain-lain yang bisa digunakan sebagai bahan-bahan ramuan untuk dikonsumsi agar menjadi sehat. Ada juga tumbuhan sebagai keindahan jika dirawat. Contohnya adalah bunga. Yang sedang tren saat ini adalah bunga celosia. Apakah kalian pernah berfoto-foto di kebun bunga celosia? Manfaat tumbuhan berikutnya adalah memberikan oksigen. Jadi tumbuhan akan mengeluarkan oksigen yang bisa kita hirup. Kita mengeluarkan karbon dioksida, dihirup oleh tumbuhan. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Yang pertama adalah memberikan pupuk. Bisa menggunakan pupuk alami atau yang disebut dengan pupuk kompos. Dan bisa juga menggunakan pupuk yang tidak alami atau anorganik, menggunakan bahan kimia, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Kita juga harus menyiram tanaman tersebut agar tetap segar. Dan kita juga tidak boleh merusak tumbuhan karena akan sangat berbahaya bagi manusia. Jika hujan datang, maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Masih semangat adik-adik? Semangat dong, karena pelajarannya sangat menyenangkan. Kita lanjut ke materi berikutnya.